Tapi kalau Anda punya masalah dengan Allah, Anda mau lari kemana? Ke alam kubur, dapat balasan. Di akhirat gak bisa lari. Ya ma'syarul jinni wal ins, istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kata Allah, mau lari kemana kamu? Tembus langit, tembus bumi, gak akan mampu. Kecuali punya kekuatan. Sekarang tunjukkan, kuat nggak lawan aku, kata Allah. Gimana mau menang? Nah, kalau Anda cinta dengan Allah, apa perintah Allahnya? Fattabi'uni, maka ikuti semua tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin orang bisa mengikuti tuntunan Nabi kalau dia tidak mencintai Nabi. Cinta pada Nabi dasarnya iman. Makanya tadi di Quran surah kedua ayat 177 mesti iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran Nabi itu kalau dipraktekkan enak. Dengan yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, sayangi mereka dalam kehidupan dunia kita. Jangan ganggu kalau sedang ibadah. Ada makanan kita kirimkan pada mereka. Hadis Nabi. Jika engkau masak makanan baunya sampai ke tetanggamu, maka bagilah ia walaupun hafal. Hanya kuahnya. Ya. Belajar hadis harus pakai ilmu hadis. Jangan lihat terjemah, dipraktekkan. Maksud kuah di situ, kalaupun kau hanya masak kuah saja. Kan bumbu banyak, itu prediksi Nabi. Mungkin bumbunya, bumbu opor yang dimasak tempe. Bagi seluruhnya, supaya orang tidak salah menduga. Jangan Anda masak opor ayam, kuahnya Anda bagi, opornya Anda simpan. Tetangga protes, nah ayo kuahnya unggul. Hadis Nabi, hadis Nabi. Bukan Nabi yang salah, Anda yang tidak paham. Tapi pertanyaan saya, apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Kan tidak. Artinya apa? Kalaupun non Muslim bagi. Anda bertetangga dengan saudara kita yang Kristen, ya, dalam kebangsaan, kenegaraan, tetangga kita, bagi makanan. Ketika dia bertanya, kok baik sekali Pak, hampir tiap hari Bapak bagi. Ini bukan saya yang baik, Nabi saya, agama saya meminta saya berbagi. Jadi ketika keluar kalimat itu bisa jadi asbab hidayah. Ya. Besoknya tiba-tiba bisa salam ke rumah, bahkan main. Assalamualaikum, udah bisa salam. Oh iya Pak, gimana nih bisa saya bantu? Cuma mau tanya Pak, apakah Nabi Bapak memerintahkan berbagi hari ini? Gak apa-apa. Ya Alhamdulillah hari ini juga ada. Bagi aja. Bagi gak apa-apa. Jadi asbab hidayah. Itu kan? Kan saya sering katakan. Di mana ada ajaran? Cuma dari Nabi Muhammad. Siapa yang punya pohon, buahnya merambat ke tetangga, maka itu hak bersama. Ya, sekarang lagi musim-musim tumbuhan nih, ada mangga, nanti rambutan. Mangga Anda nyampe ke tetangga, sebelum dia ranum enak, datangi, ketok pintunya. Walaupun bukan Muslim, karena hadisnya berkata, walaupun tidak ada kebatasan Islam, gak ada. Ketok pintunya. Pagi Pak, pagi. Saya cuma mau ngasih tahu, ini ada mangga, betul punya Bapak kan? Bukan, saya kan ngelihat pohonnya, buahnya ke tempat Anda. Tidak ada rasanya Anda hanya menikmati di pikiran saja, saya makan mangganya. Ini milik Bapak juga. Jangan minta izin pada saya, kalau ingin ambil aja. Aturan dari mana Pak? Dalam Islam, Nabi mengajarkan saya berbagi. Indah. Dan gak ada aturan di situ Muslim non Muslim. Jangan sampai Anda ambil mangganya dibagikan ke tetangga yang Muslim aja. Non Muslim dilewatin. Kelihatan. Pak Ahmad, kayaknya mangganya enak. Emang enak Pak, cuman Bapak kafir. Cari masalah. Nabi gak suka. Kan gak ada begitu hadisnya. Bagi. Makanya saya yakin kalau mengamalkan hadis Nabi, baik semua. Baik semua. Sampaikan nih, ambil aja Pak buahnya. Bapak mau silahkan. Gak usah bilang-bilang dari mana aturan hadis. Terima kasih Pak. Kita pulangnya enak kan? Besoknya ayam kita main ke tempat dia tuh. Nah, dia belum tahu ayam beda dengan mangga kan? Oh mungkin ayam sama dengan mangga. Ambil aja udah. Malamnya dia ngundang makan lagi. Aduh. Baik, jelas ya? Nah, jadi semua ayat dan hadis ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh semua Nabi dan Rasul, dipuji oleh karangan orang-orang baik. Kalau yang tak baik mencela itu biasa, namanya juga tak baik. Yang tak baik itu keluarnya nggak baik. Kalau baik pasti memuji, kalau nggak baik pasti mencela. Celaan itu kan keluar dari yang tidak baik. Kalau yang baik pasti memuji.
Jelas ya? Di mencela itu cuma dua. Sumbernya tidak baik itu karena dua hal. Satu, kurang ilmu, yang kedua memang berniat buruk. Makanya langsung diputuskan oleh Allah dengan satu kalimat, cinta orang beriman itu hanya bisa dibuktikan dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sunnahnya. Turunlah sebagai penutup Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini perintah langsung dari Allah. Kata Allah, katakan Muhammad, jika umatmu semua serius mencintai Allah. Saya mau tanya pada semua orang beriman, siapa yang tidak cinta dengan Allah? Gak akan ada. Tidak cinta artinya benci. Siapa yang benci dengan Allah? Cari masalah. Anda dibenci di Bandung, gak usah takut, pindah Jakarta. Gak diterima Jakarta, Bekasi banyak harapan. Duta Harapan, ya, Harapan Indah sampai ke ujung Harapan. Banyak. Nggak diterima di Bekasi, pindah. Sumatera ada, Kalimantan ada. Negara kita ini kaya, punya 13.677 pulau. Cari mana yang bisa menerima kita. Ya itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, masih banyak. Tapi kalau Anda punya masalah dengan Allah, Anda mau lari kemana? Ke alam kubur, dapat balasan. Di akhirat gak bisa lari. Ya ma'syarul jinni wal ins, istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kata Allah, mau lari kemana kamu? Tembus langit, tembus bumi, gak akan mampu. Kecuali punya kekuatan. Sekarang tunjukkan, kuat nggak lawan aku, kata Allah. Gimana mau menang? Nah kalau Anda cinta dengan Allah, apa perintah Allahnya? Fattabi'uni, maka ikuti semua tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin orang bisa mengikuti tuntunan Nabi kalau dia tidak mencintai Nabi. Cinta pada Nabi dasarnya iman. Makanya tadi di Quran surah kedua ayat 177 mesti iman. Iman itu yakin tanpa ragu. Jadi kalau ada informasi tentang Nabi, yakini, jangan ragu. Ya informasi datang, Nabi lahirnya sempurna, bersih, bagus, bersinar, yakini. Kalau nggak yakin, ragu, jadi masalah nantinya. Itu iman maksudnya. Yakin. Jangan dipikir-pikir lah. Ini ya, ini riwayat nggak pernah dibantah oleh orang jahiliyah. Jadi kalau ada, nggak pernah Abu Jahal mengatakan, nggak pernah tuh Nabi Muhammad lahir bersih. Mungkin orang-orang Arab pada waktu dulu akan berkomentar, tapi nggak ada komentar. Komentar itu pertama muncul tuh dari orang-orang orientalis belakangan. Ya, Yahya ad-Dimashqi atau John Dimash, itu yang lahir sekitar 625 atau 652 sampai 700-an, 750. Itu orang orientalis pertama kali yang menyoal Nabi SAW. Menyebut Nabi penipu, menyebut Nabi suka Allah, saya nggak bisa lah menyebut kalimat-kalimat kotor. Itu yang kotor pertama. Nanti diikuti oleh Alfonso Mengana, diikuti oleh Theodor Nolders dan sebagainya. Itu yang menyoal Nabi ya dengan bahasa-bahasa buruk lah, senang anak kecil, orientasi seksual yang salah, masa kecilnya tidak terurus, terawat dan sebagainya. Itu dari sana semua orientalis referensinya. Ya karena itu, kalau ada iman kepada Allah dengan baik, iman kepada Nabinya baik, maka iman kepada Nabi akan meyakini semua riwayat yang datang. Dengan logika gampang dibuktikan kok. Jadi kalau Nabi lahir ada cahaya, semua orang akan tahu. Aduh Joni, cara berpikirnya jangan seperti orang sekarang. Ya jarak nih, Yahudi pasti akan datang membunuh. Yahudi itu tinggal di Madinah. Nabi lahir di Mekah, jarak Mekah ke Madinah 400 kilo. Sekarang Anda tinggal di Bekasi ke Semarang, kurang lebih 400 kilo. Ada cahaya di Bekasi, apa orang Semarang tahu? Cahaya muncul naik ke atas, orang Semarang lihat, ada cahaya. Belum tentu kelihatan. Cahaya di Cileunyi apakah kelihatan di Kiara Condong? Belum tentu. Anda nih pakai senter nih, naikkan ke atas senter, ke atas ya, senter. Anda lihat dari Semarang tuh, saya nyalain dari Bekasi, kelihatan nggak? Coba kelihatan nggak? Kan zaman dulu nggak ada Facebook, nggak ada rekaman, ya nggak ada Instagram, nggak ada Telegram, nggak ada macam-macam, jadi nggak ada yang memviralkan, nggak ada foto. Kalau ada foto, Abu Jahal bisa selfie, kelihatan dari sekarang. Jadi cara berpikirnya gampang sebetulnya. Kalau kita iman, kalau nggak iman itu yang jadi masalah. Kalau iman kurang yang dibaca referensi yang salah, kalau sudah salah kesimpulan keliru. Karena itu bertobat. Ya, dan setelah kalau ada yang keliru kita luruskan. Luruskan dulu, hukum sudah ada. Ya, jadi jangan sembarangan. Jadi kalau sudah seperti itu, sengaja mencela Nabi, maka sepakat semua ahli fikih. Karena Allah memuliakannya, Allah menjaminnya, mencela Nabi sama dengan memusuhi Nabi. Memusuhi Nabi kalau dia muslim murtad. Keluar dari Islam. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja dia bermaksiat, mesti taubat. Mesti taubat.
Bahkan supaya tidak sembarangan, kalau hukumnya hukum Islam, di tempat-tempat muslim, itu ditakzir dulu. Diisolasi, dikeluarkan dulu. Ya kalau sekarang ceramah nggak boleh ceramah dulu, ya nggak boleh muncul dulu, diam dulu, belajar dulu, sadari dulu. Setelah betul menyadari, baru kemudian bisa menyampaikan lagi dengan baik. Tapi jangan Anda membuat hukum di luar kemampuan dan batas serta porsi masing-masing. Jelas ya? Cukup kita kalau ada yang kurang kita sampaikan. Jadi lawannya dengan akhlak. Ada yang menuduh Nabi, berikan hadisnya, berikan kesaksiannya, berikan kemuliaannya. Begitu caranya. Jelas ya? Itu gambaran cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini cukup sudah. Semua ini mungkin Allah hadirkan hikmahnya supaya kita bisa kembali mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan ajaran-ajarannya, bukan untuk menghadirkan celaan dan pertengkaran di antara kita. Siap? Siap mencintai Nabi? Siap mengamalkan isinya? Nah, kalau siap, maka mari kita berubah jadi baik dan insya Allah bangsa negara kita pun akan terbantu menjadi baik.